Selamat pagi Good Kids. Selamat berjumpa dengan kami kembali, saya Lose Yulina. Dan saya Lose Jar. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa dan dapat bersama-sama beribadah kembali kepada Tuhan. Dan kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan, bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, bersyukur kesempatan pada pagi hari ini kita dapat memuji Tuhan. Bapa kita, Allah kita, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal adalah Allah yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Maka mari persembahkan hati yang bersyukur kepada Tuhan kita. Bapa, ku berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu syukur kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu setiamu ya Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Untuk doa ucapan syukur dan doa untuk ibadah sekolah minggu, saya minta Lose Jar untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Good Kids yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa satu kesempatan lagi kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, saat ini kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami saat ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Good Kids yang ada di rumah, saya undang semuanya untuk berdiri dong. Semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Tidak ada yang malas-malasan, semua berdiri. Ayo bergerak, bergerak, bergerak.
Karena hari ini kita semuanya bersuka cita. Nah good kids, saya ajak ya semuanya, ketika saya hitung 1, 2, 3, semuanya lompat dan katakan yes, aku bersuka cita. Oke, siap? Siap loh Sejar? Siap Lose. Oke siap, 1, 2, 3, Yes, aku bersuka cita. Sekali lagi dong, 1, 2, 3, Yes, aku bersuka cita. Kita bersuka cita, kita memuji Tuhan kita karena sejak kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita mengalami berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Semuanya bertepuk tangan. Sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sama-sama kembali nyanyikan pujian ini. Semuanya bersuka cita untuk Tuhan kita. Oh sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku bertemu juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, hanya Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay. Kita bersuka cita karena Yesus adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan Yesus. Good kids, dipersilakan duduk semuanya. Mari bersama-sama kita persiapkan hati yang tenang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Betul Lause? Bener banget Lause. Benar banget ya, karena firman Tuhan itu yang menuntun kita dan juga memberikan kekuatan. Membimbing kita. Mari good kids, kita bersama-sama menyanyi, kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, apa kabar? Lausa harap kalian dan keluarga papa mama selalu sehat ya, dan tetap setia beribadah pada Tuhan. Oke, kita berdoa dahulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang murah hati, kami mau belajar dari Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lausa bawa bantal nih. Bantal hati. Di bantalnya tulisan love, L-O-V-E. Kalau dalam bahasa artinya kasih, K-A-S-I-H, atau sayang. Kira-kira kalau mendengar kata kasih, kata sayang, siapa yang terpikir oleh adik-adik? Papa, mama, oh, so sweet. Siapa lagi? Sahabat, oh, best friends forever, BFF ya. Nah, di Alkitab juga ada orang yang pernah bertanya seperti Lausa. Di dalam kitab Lukas 10 ayat 25-37 ada seorang ahli Taurat mendatangi Tuhan Yesus. Guru, di dalam kitab Taurat ada tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya sesamamu manusia itu siapa, Guru? Lalu apakah Tuhan Yesus menjawab, sesama manusia adalah kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek, om, tante, tetangga, tukang sayur, dan lain-lain. Tidak begitu ya. Ternyata Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah kisah.
Yuk kita simak kisahnya bersama-sama. Ada seorang bapak yang mau pergi dari kota Yerusalem ke kota Jeriko. Perjalanannya panjang, lama, dan melelahkan. Tiba-tiba muncullah kawanan penjahat yang merampok semua barang miliknya. Dan bukan hanya itu saja, dia dipukuli, dia dihantam, dia ditendang. Dalam keadaan setengah mati, dia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya berharap ada seseorang yang lewat dan mau menolongnya. Dia menanti dan menanti. Ada suara. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Oh, suara keledai. Hatinya senang. Ada seorang imam yang lewat. Seorang imam biasanya melayani di bait Allah seperti seorang pendeta. Tapi ketika imam itu melihatnya, dia malah melewatinya dari seberang jalan dan pergi meninggalkannya. Aku harus cepat-cepat. Hari sudah semakin sore. Bapak itu pun kecewa. Tidak lama kemudian, datanglah lagi seorang Lewi yang juga turun melalui jalan itu. Seorang Lewi adalah seseorang yang juga melayani di bait Allah. Tapi lagi-lagi orang Lewi juga menghindar ketika melihat bapak itu. Dia cepat-cepat melewatinya dari seberang jalan. Dia membiarkan saja bapak itu tergeletak di pinggir jalan. Oh, siapa itu? Oh, bukan siapa-siapa kayaknya. Bapak yang dirampok itu pun sedih. Luka-lukanya terasa semakin sakit, perih, bercampur dengan keringat. Tenggorokannya juga kering. Sekali. Kasihan ya adik-adik. Apa ya yang akan terjadi dengan bapak itu? Selang beberapa waktu, terdengar suara keledai lagi. Keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk, keteplak, ketepluk. Siapa yang datang kali ini? Ternyata yang datang adalah orang Samaria. Orang Israel dan orang Samaria saling bermusuhan. Orang Israel menganggap orang Samaria itu tidak suci. Jadi bapak yang dirampok itu berpikir, tidak mungkinlah dia mau menolongku. Tapi tidak disangka-sangka ketika orang Samaria melihat bapak itu, orang Samaria itu langsung kasihan. Dia segera turun dari keledainya. Ya ampun, parah sekali keadaan kamu. Sini, biar ku bersihkan dan ku balut lukamu. Minumlah, kamu pasti sangat haus. Sekarang naiklah ke keledaiku. Ayo kita cari penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria itu berkata kepada pemilik penginapan, Tuan, aku harus pergi. Ini kuberikan 2 dinar. Tolong rawatlah bapak ini. Kalau kurang, aku akan membayarnya saat aku kembali. Wah, murah hati sekali ya orang Samaria itu. Adik-adik tahu, uang 2 dinar itu cukup untuk merawat bapak itu selama 2 bulan. Di akhir cerita, Tuhan Yesus bertanya lagi kepada ahli Taurat. Jadi, menurutmu siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok? Apakah si imam? Apakah orang Lewi? Ataukah orang Samaria? Ya, benar. Orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, dari kisah orang Samaria yang murah hati itu kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin kita bermurah hati kepada semua orang. Biasanya kita bisa baik sama orang yang baik sama kita. Tapi orang Samaria memberi kita contoh bagaimana dia bermurah hati kepada musuhnya, kepada musuh bangsanya.
Seperti Bapa di surga yang memberikan matahari, menurunkan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Seperti Tuhan Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa kita. Bukan karena kita baik, justru karena kita tidak baik. Yang kedua, kita bisa bermurah hati dengan banyak hal. Tidak harus uang ya adik-adik. Kita bisa bermurah hati dengan menjadi sahabat yang baik. Ketika teman kita sedih, kita bisa tulus bersedih. Ketika teman kita senang, kita bisa tulus bersenang. Dan kita bisa mendoakan sahabat kita. Yang kedua, kita bisa menyediakan tangan yang suka membantu. Membantu mama di rumah dan pekerjaan rumahnya. Atau juga menolong adik. Yang ketiga, kita bisa menulis atau mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Misalnya menulis I love you mama, atau menulis thank you papa sudah kerja buat kami. Seperti itu. Hal-hal sederhana bisa membuat kita tersenyum. Yang ketiga, yang paling penting adalah kita harus ingat buah roh adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukannya dengan usaha kita sendiri. Mungkin kalian pikir, murah hati kan gampang. Ya, akan mudah kalau kita sedang dalam keadaan baik dan orang yang kita tolong baik. Tapi bagaimana kalau kita sedang tidak baik, sedang kesal, dan orang yang kita tolong juga tidak baik? Nah, saat itulah Tuhan memberikan janji di dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk mengalami kuasa itu, kita harus tinggal di dalam Dia. Di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus, dan engkau akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Memohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, di akhir, mari kita menghafal ayat hafalan kita. Oke? Ayat hafalan kita, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Kita ulangi sama-sama ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diberi kemurahan. Wah, bagus sekali ya ayat hafalannya ya adik-adik, karena mengandung janji buat kita. Kalau kita bermurah hati, kita juga akan memperoleh kemurahan. Seperti di dalam firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang murah hati, ajar kami bisa murah hati. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa bermurah hati kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.